Semoga Ilo makin mandiri. Untuk Ilo dari kita berdua lebih rajin belajar dan lebih rajin beribadah. Semoga Ilo sehat dan bahagia selalu. Guys, hari ini tanggal 18 April tahun 2021 adalah hari ulang tahun anak bungsu saya nih. Namanya Gemilang Prilo Muhammad, panggilannya Ilo. Dia berulang tahun yang ke-12 tahun. Kita mau ngerayain sih, tapi kecil-kecilan aja di sebuah rumah makan yang memang waktu papahnya masih ada, itu adalah tempat makan favorit kami sekeluarga. Kita akan makan di sini, kemudian juga ada besan yang diundang, menantu, besan, terus calon istri dari anak saya yang kedua, kemudian Ilo, dan tadi dia ngajak temennya ya, Kristo, dan nanti di sini juga ada Joshua asisten saya, kemudian ada ini supir saya, dan ada seluruh tim YouTube. Jadi ya keluarga dekat sekali lah ya. Oke, kita ikuti nanti ya videonya. Sampai ketemu nanti, kita lanjut ikuti terus videonya. Halo, saya Kristo. Saya hari ini sedang dalam ulang tahunnya si Ilo. Ya, selamat ulang tahun ya Ilo. Iya, terima kasih ya Kristo. Ya. Kristo, awal mulai kenal sama Ilo gimana sih? Ceritain dong. Oh, pertama sih saya mulai dari kelas 1 di SD Tunas Karya, dan semua itu dimulai lewat dari aku sedang istirahat di sekolah. Lalu aku bertemu dengan Ilo. Awalnya sih saya bilang, "Hai, nama kamu siapa?" "Oh, nama aku Ilo." "Oh, di sini kayaknya itu deh, kamu gak ada teman untuk ditanya, lebihan aku deh." Gitu. Akhirnya itu saya nanya-nanya kepada Ilo yang di zaman sekarang begitu yang terkenal, seperti YouTuber yang namanya PewDiePie kayak gitu. "Oh, kamu tahu dia?" Gitu. Itu sampai akrab banget, dimulai dari kelas 2 waktu saya dalam perjalanan ke luar negeri, dan sampai saya main sama Ilo sampai lama banget, yaitu game Roblox. Dan lebih parahnya sih di situ saya main bersama Ilo sampai nonstop. Dari mulai ngobrol tentang yang begitu terkenal, sampai mulai ada pikiran yang sama kayak gitu, sehingga sampai kelas 5 kayak gitu main game yang sama hampir tiap hari. Main jauhnya kemana sih kalau main bareng sama Ilo? Main jauhnya kemana? Game sih sama-sama mulu. Kayak game Roblox kayak gitu. Main nggak? Enggak pernah. Nggak pernah yang kayak gitu. Ya, yang ke aku sih cuman dia doang, nggak ada yang mau ke aku, nggak ada yang ngajak aku ngobrol, ngajak main, nggak ada, cuman Kristo doang. Teman baik, lucu, terus ya gimana ya bilang? Lucu tau, kayak anak kecil banget. Beneran kayak anak kecil banget. Tapi dia baik sumpah. Iya. Usia lewat dari video game, tapi kalau memang sekolah gak boleh karena ada gurunya sering. Iya. Patrick, mau main Roblox nggak? Akhirnya
palingan Patrick sih bakal bilang Nggak mau. later gitu atau kayak ntar Nanti, gitu. iya. Ternyata kesukaan Ilo tuh makan pasta. Yang biasa tuh kalau pengen pergi-pergi itu kan awalnya kan ketemunya di restoran, tapi lebih sering kan lihatnya di Pizza Hut gitu waktu pengen mau pergi berenang. Dan yang aku sering lihat itu Ilo makan pasta. Aku sih nggak tahu. Biasanya aku ngelihat Krista makannya banyak banget. Makan banyak apa? Apa ceritanya apa? Ceritanya? Ikan, pernah kan ikan? Iya. Apa lagi ya? Kalau Patrick? Patrick. Mie. Iya mie, suka banget dia mie. Supaya bisa sampai di masa depan bisa main tetap juga sama Ilo di game yang sama sampai selama-lamanya. Ya sama kayak Krista. Ayo, selamat ulang tahun Ilo, semoga Iya. sehat selalu dan tambah pintar dan supaya tambah sehat. Oke. Ya terima kasih Kristo. Ya, sama-sama Ilo. Kalau untuk hal yang menyebalkannya pastinya dia tuh dulu sih susah ya untuk dicium karena kan dia kan lucu banget sampai sekarang aja pipinya masih tembel, masih suka dicium-cium tapi suka nggak mau. Cuma sekarang semenjak emang pas aku udah nikah, udah pisah rumah, udah mulai mau sih, dia udah mulai luluh lah, mungkin ada perasaan kangennya juga. Sama dia tuh anak yang lucu, dia tuh sayang sama kucingnya. Iya, suka diajak main kucingnya Telo. Namanya Telo. Menurut saya sih mungkin ada kemiripan ya sama dengan dia. Sama-sama gendut. Ada sedikit kemiripan begitu. Aku kan sama Ilo bedanya tuh 12 tahun ya. Jadi Ilo tuh lahir pas aku kelas 6 SD dan dia nih sekarang lagi 6 SD, makanya dia umur 12, aku juga sekarang bedanya 12 tahun sama dia. Kalau aku sama Ilo sih sebenarnya pas kecil sih emang lebih sering berantem karena kan aku sering godain Ilo ya, pas udah sekarang juga masih sama aja sih. Tapi emang karena aku udah kerja jadinya ya ketemu sama Ilo ya cuma nyapa main bentar udah begitu selesai. Terus kalau Ilo tuh sebenarnya kesana sih lebih ke apa ya, agak males aja sih orangnya. Males belajar, males mandi, males disuruh sholat. Nah kan mumpung sekarang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun buat lo. Semoga ditingkatkan rajinnya ya, jangan malesnya ditingkatin. Semoga lebih rajin buat belajar, mandi juga lebih rajin, terus rajin sholat juga. Ya semoga kan ini udah mau ujian buat masuk SMP, semoga masuk ke SMP yang diinginkan dan juga doa-doanya atau cita-citanya yang dimiliki tercapai. Amin. Ilo lucu sih, Ilo juga emang agak sedikit pendiam, tapi dulu juga sempet deket karena dulu aku suka pijitin Ilo. Kalau Ilo inget, dulu aku suka pijitin Ilo, temenin Ilo juga nonton. Terus Ilo sering request juga dulu kalau misalnya mau dipijitin karena nggak tahu sih gimana. Waktu itu sering main aja di situ. Tapi ya udah overall emang Ilo anaknya baik, emang suka ngegame banget, terus juga gampang berbaur, cuma emang agak sedikit pendiam gitu. Kalau yang saya kenal dari Ilo itu, Ilo orangnya ceria, lucu, dan polos. Dia tuh paling senang main game itu yang saya tahu Roblox. Saya pengen nyoba deh main sama dia karena. Terus yang saya tahu juga Ilo itu suka nonton YouTube Titan. Saya pernah tuh minjemin laptop saya. Pas saya buka ternyata YouTube saya Titan semua. Dia senangnya ini ya film-film Jepang kayak gitu, kartun-kartun Jepang yang saya tahu. Oke, karena ini ulang tahun pertama Ilo tanpa papa dan tentunya nanti anggota keluarga yang lain juga akan
menyusul ulang tahunnya tanpa papa, ya Ila tetap semangat, nggak usah sedih, karena masih ada mama, kakak-kakak juga. Betul. Ya, untuk Ilo tetap semangat, harus meraih cita-citanya setinggi mungkin, begitu mungkin. Sebenarnya sih kalau dari sebelum-sebelumnya juga kan udah bagi tugas ya di rumah ya. Cuman mungkin nanti bakal lebih sering bantu Ilo dalam mengerjakan tugas-tugasnya, apalagi kan lagi WFH ya. Jadinya kan belajarnya pun lagi di rumah, aku pun juga lagi sering di rumah. Jadi mungkin nanti aku bakal lebih sering bantu mama untuk nemenin Ilo lah minimal buat ngerjain tugas-tugas sama ujiannya. Cuman ya nanti kalau misalnya emang udah sekolah udah seperti biasa, ya semoga ya mungkin paling bisa bantu nganter untuk ke sekolahnya sih, kayak gitu. Halo Ilo, selamat ulang tahun yang ke-12. Doanya semoga Ilo lancar rezekinya, terus dimudahkan segala PR-nya, segala tugas-tugasnya, terus semoga juga Ilo makin dewasa, bisa saling sayang juga sama kakak dan juga orang tuanya. Gitu. Lupa tadi. Ilo, setelah kami dari keluarga besar Heru Purwomo Jantung menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ilo, pesan kami kepada Ilo ya, walaupun Ilo sekarang sudah nggak ada papa karena papa sudah bahagia di alam sana, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini tetap menjadikan semangat bagi Ilo untuk tetap melanjutkan kehidupan ini ya Ilo ya. Ilo tetap semangat, mandiri, dan setelah semangat mandiri untuk segala sesuatu kehidupan ini nanti, sehingga semoga Ilo menjadi anak yang sukses bersama dengan mama, bersama dengan Kak Audi, Kak Enda, Kak Audi, ya, bersama dengan keluarga. Amin. Semoga Ilo makin mandiri. Untuk Ilo dari kita berdua lebih rajin belajar dan lebih rajin beribadah. Semoga Ilo sehat dan bahagia selalu. Ya kalau soal Ilo mah dia anak yang penuh kelucuan ya, lucunya nggak habis-habis. Kalau masih inget sih dulu waktu kecil itu dikira perempuan ya, iya kan ya, rambutnya gondrong gitu, terus lucu gitu gayanya emang seperti itu. Dan waktu kecil nggak gendut, gendutnya pas gede gitu. Kemudian dia itu senang sama dinosaurus. Oh iya. Suka nginjek-nginjek layar komputer kan. Oh iya. Dan suka niruin suara dinosaurus. Jadi tangannya tuh kayak begini, terus bunyi wah. Terus teman-temannya di kelas TK dulu itu kalau dia udah mulai tangannya begini terus itu lari-lari. Oh iya, apa sih? T-Rex. Oh iya ya, dia senang sama T-Rex gitu. Dan itu menurut aku sih ya lucu banget gitu. Dan dia mbaknya yang ngomong itu cerita itu temennya pada lari semua gara-gara Ilo ngaung-ngaung gitu kan. Tapi dianya tiap kita ketawa-ketawa dia nggak ketawa gitu ya. Itu kan kayak papa ya dia. Anaknya suka celetuk-celetuk gitu, lucu tapi dia nggak ketawa gitu ya. Jadi banyak hal ya, dia pernah ngelihat apa sih jagoan apa tuh yang di apa yang berubah itu apa sih? Ultraman. Power Rangers. Ultraman dia Ultraman sukanya Power Rangers dulu. ya? Lupa lah. Nah dia ngeliat di PC komputer kan ya waktu itu ya. Pas ngeliat di PC komputer itu dia itu menirukan gayanya karena masih kecil, dia berdiri di kursi. Terus kakinya itu kan Ultraman nendang-nendang ya. Nah dia mukul-mukul, dia ikut mukul monitor, nendang monitor. Oh iya, sama pernah dibeliin PS2 kan sama Om Bayu sama omnya. Nah iya itu dia pas TK kayak pas lagi puasa juga deh. Abis kan kadang-kadang ikut sahur. Ya udah dia ikut sahur tapi abis itu main PS tuh. Udah mainan aja tuh, mainan Ultraman sampai iya pernah aku ingat. Tapi sebenarnya kita nggak ngasih gadget handphone sebenarnya enggak. Tapi karena kita dulu punya warnet ya, jadi dia suka main komputer gitu ya.
Yang sama Audi kan juga ada beberapa sebenarnya ya. Lucunya dia. Sebenarnya dia banyak banget ya, tapi kok Iya, karena masih bayi waktu itu kita kerjain video itu sih. Yang di dihilang. pause, kita simsalabim, tapi kita pause dulu videonya nanti dia hilang. Kayak gitu. dia kaki apa kayak masih bayi, kakinya gitu-gitu, terus diambil gambarnya, habis itu di-post, ilonya dihilangin Karena tiba-tiba masih bayi hilang. kan dia nggak berdaya kan, belum bisa. Itu yang apa jatuh itu loh. Oh, Di apa video itu apa yang itu? video mama tolong yang itu. Apa gimana bunyinya? Aku lupa. Tolong. Dia tolong. Enggak, aku sih kalau manja ya ke mama, tapi kalau ke papanya sih sebenarnya dekat ya. Jadi aku nih golongan darahnya O, Audi sama Ulfi nih juga masuk O, tapi papanya A. Nah ternyata pas Ilo lahir, Ilo A. Jadi ini betul-betul anak papa. Kedoyanannya sama ya, kedoyanannya tempe mendoan, itu dari kecil. Genre musiknya sukanya juga sama. Ya genre musik, jadi musik zaman dahulunya papanya, dia hafal lagunya. Iya, dia juga Itu, dan dia dengerin. suka nyanyi kayak papahnya Iya. gitu ya. Queen dia suka, terus dia cuma nonton dan hafal. Jadi kalau papanya nyanyi, dia bisa ikut nyanyi Dan gitu. Ilo jago bahasa Inggris juga otodidak dari YouTube dia ya. Gara-gara denger video-video dari luar negeri kan. Terus lama-lama bisa sendiri, bahasa Inggrisnya lancar banget. Nah sekarang Jepang. Ya, Karena Korea. dia suka nonton Jepang, nonton anime kan. Attack on Titan dia lagi nonton itu. Kayaknya sih dia memang keunggulannya tuh di bahasa ya, aku lihat. Cepat sekali dia memahami bahasa. Terus yang kedua nyanyi. Yang ketiga berenang sebenarnya. Dia ya suka berenang. Karena dari papa kan Iya. kita diajakin berenang setiap minggu. Jadi papahnya itu pernah daftarin dia bulu tangkis. Tapi Ilo tuh bosenan. Lalu berhenti. Tapi papahnya yang tiada henti nyariin hobinya. Luar biasa gitu papahnya sama dia. Terus berenang. Sampai ditemenin berenang juga sama papahnya. Jadi emang Terakhir ini udah bisa apa? ditinggal. Jadi Berenang dia cuma ya? dianterin, udah abis itu berenang aja sendiri gitu. Bulu Nanti tangkis dijemput. juga Nanti gitu. dijemput. Cuman ada guru lesnya. Ya kalau aku sih dia gemesin terus sampai sekarang ya. Jadi mainan gitu. Jadi suka aku tiap hari kayaknya kata dia kan aku tanya Ilo, mama hari ini udah nyium berapa? Nggak tahu, ratusan kan. Jadi lewat dikit cium, lewat dikit cium. Bagiku sih dia tetap menggemaskan. Terus yang kedua, yang aku tuh gak tahan sama papanya ya suruh mandi. Susahnya minta ampun gitu. Itu aja sih. Dan sholat itu, nah lucu dia nih, sekarang sholat itu karena Audi itu sholat duduk, hamil nggak bisa itu, dia ikut. Terus aku tanya, emang kamu hamil? Ya enggak, tapi aku mau begini aja gitu. Kadang alasannya kakinya sakit. Kakinya sakit bilangnya. Tiba-tiba itu ya gara-gara naik sepeda. Ya itu sih. Aku nggak ngerti ya Ilo itu paham atau tidak gitu ya atas kepergian ini. Awalnya aku agak bingung dengan sikap Ilo karena dibanding kakak-kakaknya tentu dia masih terlalu kecil gitu ya. Aku saja kehilangan ayahku tuh di usia 23, mungkin seperti Ulfi sekarang gitu. Jadi ayah menjelang 55 tahun ayahku meninggal. Nah aku bahkan waktu itu belum lulus. Kalau Ulfi kan udah lulus gitu. Aku udah lagi nyusun skripsi itu meninggalnya. Nah itu Ilo kan di usia 12, kan jauh sekali gitu ya. Di usia yang 12. Kemudian yang kedua adalah dia itu kayaknya memang secara fisik lebih sering sama papanya kan. Misalnya dibanding dengan aku gitu. Hanya barangkali kalau ke aku tuh dia suka ditanya sama papanya, misalnya papanya pergi tugas. Ilo kangen gak sama papa, suka ditanya. Agak mikir gitu ya. Tapi kalau aku yang pergi, kalau aku yang pergi, Ilo kangen sama mama, kangen langsung gitu, nggak pakai mikir gitu.
itu suka membuat papahnya cemburu gitu. Jadi jealous gitu. Ih, masa dibeda-bedain sih gitu, suka gitu papahnya. Tapi Ilo terus kan aku cuma mau jujur. Karena aku sama papanya suka ketawa gitu. Memang secara itu barangkali memang dia sangat dekat sama aku gitu ya. Nah terus yang apa tadi yang kamu bilang? Ya tapi pas papa sakit baru sehari apa ya malamnya dia aku udah tanya, merasa kangen. Udah merasa kangen. Sebenarnya Ilo tuh sedih tapi malu ngungkapinnya gitu. Ekspresi apa? Sebenarnya dia mau nangis tapi dia tahan kayak gitu sih. Dia sempat nangis waktu di rumah sakit ya, yang papa masih mau operasi itu loh. Yang hari pertama papa masuk, kan itu dia sempat ikut ke rumah sakit. Tapi dia nggak nangis sih, dia bilang ke aku sedih aja. Aku udah sampai sini, kok aku nggak boleh lihat papa katanya. Karena ternyata ada aturan dari rumah sakit, anak sebelum usia 13 tahun tuh nggak boleh. Jadi Ilo kan masih 12 ya. Kita bahkan belum waktu itu belum 12. Sebenarnya aku agak menyesali kenapa nggak bohong gitu. Maksudnya bilang aja 13 nggak mungkin ditanya akte gitu. Kenapa jujur banget gue? Gitu nyesel juga. Padahal dia gede kan badannya. Pasti orang juga percaya dia 13 tahun. Ada merasa menyesal loh. Aku sampai hari ini gitu aku merasa menyesal. Ih kenapa nggak bohong ya? Kan bohong tuh hal yang menurut aku sebenarnya nggak apa-apa ya bohong kayak begitu. Maksudnya agar dia bisa bertemu papahnya gitu. Kan akhirnya dia bertemu papahnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pada saat itu kan masih nyawanya masih dalam raganya. Jadi aku agak nyesalin sebenarnya sih itu gitu. Kenapa aku nggak berbohong ya sama pihak rumah sakit bahwa anakku 13 tahun. Nggak mungkin aku hari itu dimintain akte gitu. Bodoh ya. Aku sempat ngerasa kayak gitu. Tapi kupikir ya udahlah. Emang kita nggak bohong kali ya, jujur banget. Nggak bisa bohong sama sekali gitu loh. Kenapa nggak mikir gitu ya? Itu yang aku tuh agak menyesali aja gitu. Terus kalau sekarang sebenarnya menunjukkan sih, misalnya tadi kaos, kan dia punya kaos papa kecil ya. Iya. Papa dalam ukuran kecil, operasi mungil gitu. Tulisannya. Udah nggak muat tapi dia seneng banget gitu. Terus benda-benda papahnya dia suka, misalnya sarung. Kan dia mau sholat, terus enggak aku maunya pakai sarung ini karena ini sarungnya papa gitu. Nah itu misalnya mulai dia ada gitu. Jadi benda-benda yang papahnya belikan mulai dia pikir misalnya tip X, papanya tuh selalu nanya tip X habis apa enggak gitu. Jadi dia masih punya tuh, terus dia bilang gini, ini tip X sisa yang dibeliin papa gitu. Jadi hal-hal yang itu dia mengingat kembali sebenarnya. Jadi artinya kalau soal sedih dia sedih karena waktu mayat papa itu jenazah papanya masuk ke dalam rumah, dia nunggu di dekat, dia berdiri kan di dekat ruang tamu itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu dia nampak sedih gitu waktu memandangi papanya kan, terus dibuka dia agak sedih gitu. Cuma memang benar Audi mungkin dia tipe yang tidak berani mengekspresikan ya kesedihan. Tapi aku coba tanya dan dia bilang dia sedih. Cuma itu tadi ada anaknya yang mengekspresikan bahagia dengan gampang. Ilo tuh bahagia dengan gampang tapi kesedihan tampaknya enggak, karena mungkin sepanjang hidupnya dia tuh sebenarnya jarang sedihnya. Aku lihat ke hal-hal yang kayak misalnya aku paksa matiin komputernya, dia itu baru nangis. Cuma nangisnya juga diem tapi air matanya jatuh. Iya, dia terus tiba-tiba udah gesek-gesek mata. Dia gengsi kalau untuk nangis. Iya, gitu sih. Tapi pas dengar papa meninggal dia nangis ya langsung. Iya, waktu itu. Ya Audi yang ngasih tahu. Kalau ke Jepang aku rasa itu waktu itu sebenarnya waktu itu pandemi ya. Kita mau ke jadi waktu tapi itu di Indonesia belum masuk. Jadi di Indonesia belum dinyatakan, tapi di luar negeri udah. Nah, pada saat itu sebenarnya kita ada keraguan. Jadi tim yang mau pergi itu rombongan itu punya keraguan. Tapi satu-satunya yang tidak ragu itu justru sebenarnya Mas Win itu sendiri. Jadi Mas Win bilang gini, nggak usah ragu. Nanti setelah ini malah lebih parah pandeminya. Sekarang mumpung belum, udah kita berangkat aja. Nah waktu itu saya bilang iya, udah Bismillah aja. Nah Ilo itu senang banget waktu papanya bilang udah kita berangkat aja, yes gitu, dia senang banget. Karena dia pengen main salju. Dia pengen banget ketemu salju. Dan di sana terjadi sih dia sama papahnya tuh main salju, dan itu ada videonya ya, aku yang memvideokan mainan salju dan Ilo tiduran di atas salju gitu dengan papahnya sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi aku rasa itu bahagia banget gitu. Aku melihat bahagia banget. Dan yang kedua adalah
Di situ Ilo itu mandiri banget karena dia satu-satunya anak kecil dalam rombongan dan dia dekat sama semua orang gitu, bahkan dia sempat hilang waktu di Jepang. Jadi itu ada toko, jadi itu deretan toko, itu berderet-deret toko. Nah lalu ada satu toko yang kita datengin itu penuh dengan mainan. Nah dia rupanya naik sendiri ke lantai 4. Nah sementara kita itu hanya berada di lantai 1 dan 2. Jadi dia sempat hilang dan menghebohkan rombongan. Jadi kita tertahan hampir 1 jam mencari Ilo. Dan ternyata Ilo duduk di lantai 4 sambil melihat buku-buku komik. Dan itu dia tidak dengar suara yang menyatakan rombongan dari Indonesia, Ilo gitu, pakai bahasa Jepang gitu ya. Apa Ilo untuk segera turun. Ternyata enggak dia. Nah yang menemukan siapa? Papanya yang nemuin. Jadi papanya naik terus dia mencari sendiri dan ternyata Ilo lagi asik gitu. Sementara kita panik semuanya gitu. Jadi ada yang lucu gitu itu dan akhirnya Ilo diketemukan, hanya rombongan jadi terlambat 1 jam menuju lokasi berikutnya. Gara-gara Ilo. Tapi kayak semua maklum karena semua rombongan itu berapa puluh orang ya, itu semua sayang sama Ilo gitu. Jadi Ilo tuh lucu untuk kesemuanya dan jadi mainan. Dan Ilo sendiri sering ngomong sih, ayo kita bully Telo gitu. Itu kucing kita namanya Telo. Dibully sama dia. Kata dia karena lucu jadi sering dia bully, padahal dia juga lucu. Oke, Ilo selamat ulang tahun ya sayang. Semoga Ilo panjang umur dan semoga Ilo juga tetap ceria ya meskipun papa tidak ada. Dan satu lagi, Ilo mau SMP loh. SMP itu berarti usia Ilo kan sudah bertambah. Lalu akan SMP. Jadi ya jangan kayak anak kecil lagi gitu ya. Ilo harus belajar untuk tadi lebih mandiri dan lebih dewasa. Sebenarnya Ilo cukup banyak perkembangan, terutama untuk PJJ. Dia udah banyak hal yang dia bisa belajar sendiri. Jadi banyak temanku pada mengeluh bagaimana anaknya di umur Ilo itu mereka masih sibuk betul mengerjakan tugas-tugas anak-anaknya. Tapi ternyata untuk Ilo tidak gitu ya. Jadi dia sudah bisa sendiri dan kami memang orang tuanya tidak pernah meminta dia harus ranking, dia harus nilainya tinggi. Yang penting dia enjoy aja gitu ngelakuinnya. Dan Ilo seperti itu, tapi nanti kan ini mau ada PTM ya, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Dan itu Ilo mau masuki situasi sekolah yang baru di mana gurunya guru mata pelajaran, bukan lagi guru kelas. Jadi bukan satu guru saja, tapi banyak guru. Nah ini kan satu yang harus diadaptasi. Mudah-mudahan Ilo di usia yang ke-12 tahun ini mau belajar untuk beradaptasi dan bisa bergaul dan berani bicara kepada teman-temannya yang lain. Itu aja. Aku ada tambahan, semoga Ilo juga udah mulai mau makan sayur. Gak disuapin terus, kalau makan sayur kan bisa disuapin. Ya semoga udah ada kesadaran untuk hidup sehatnya. Tapi soal saya itu makan sayur tuh dia mau asal disuapin. Dan aku pernah nanya sama dia, Ilo kira-kira Ilo kalau makan sayur sendiri nggak mau ya? Enggak. Sampai SMA iya. Terus SMA nanti mama suapin, ya nggak apa-apa kan di rumah. Jadi kalau nggak di rumah nggak makan sayur. Mungkin nanti disuapin sama pacar.